Pernah nggak Anda merasa ingin marah, ingin membalas, ingin bicara, tapi di detik itu Anda memilih untuk diam? Banyak yang nggak tahu, justru diam Anda itulah bentuk kekuatan yang tak terlihat. Diam Anda bisa jadi adalah bentuk tertinggi dari iman dan kesabaran. Hari ini, mari kita renungkan, kenapa diam seringkali lebih dahsyat dari 1000 kata, dan bagaimana Islam memuliakan mereka yang memilih diam saat dunia memaksa mereka berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, hari ini mari kita renungkan satu tema yang seringkali kita abaikan, padahal kekuatannya luar biasa, yaitu diam. Diam bukan karena takut berbicara, bukan karena tidak tahu membela diri, tapi karena kita sedang memilih kekuatan yang tersembunyi dalam kesabaran dan kebijaksanaan. Diam bukan berarti lemah. Jangan pernah anggap orang yang diam itu kalah. Boleh jadi dia sedang menahan gejolak dalam hatinya yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Mungkin dia tahu bahwa jika ia berbicara, luka akan bertambah dalam, dan lebih baik ia menahan daripada harus menyakiti. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam itu emas, tapi tidak semua orang mampu memilikinya. Bayangkan Anda difitnah, dicaci, dihina, lalu Anda memilih diam, bukan karena tak mampu membela diri, tapi karena Anda percaya Allah Maha melihat dan balasan terbaik hanya darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Subhanallah, inilah kekuatan sejati dari diam, menahan diri dari melampiaskan amarah ketika Anda mampu. Diam adalah wujud kendali diri. Lidah itu ringan bergerak, tapi kata-kata yang keluar bisa lebih tajam dari pedang. Satu kalimat bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Satu ucapan bisa membuat orang yang kau cintai merasa hancur. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap remeh, padahal itu bisa menyeretnya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka diam adalah bentuk dari penjagaan jiwa. Diam adalah menuju keselamatan. Semakin sering seseorang berbicara, semakin besar pula peluangnya untuk tergelincir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia,
Tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dikurung lebih lama daripada lidah. Betapa banyak hati yang remuk karena kata-kata, betapa banyak keluarga yang hancur karena lisan, betapa banyak saudara yang berpisah karena tak mampu menahan diri. Orang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang cerdas memilih diam di saat emosinya memuncak, karena ia sadar satu ledakan kata bisa menghancurkan reputasi, menghancurkan akhlak, dan menghancurkan kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah betapa besar nilai dari menjaga lisan, dan itu bisa dicapai dengan diam. Sahabat Tafakur Channel, kadang kita terlalu banyak bicara, tetapi terlalu sedikit merenung. Padahal Allah memuji orang-orang yang berpikir dan diam dalam perenungan. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Orang yang berakal bukan yang banyak bicara, tapi yang mampu merenung dalam diam dan melihat hikmah dari setiap kejadian. Kapan terakhir kali kita diam saat hati kita terbakar? Kapan terakhir kali kita menundukkan ego dengan tidak membalas kata-kata pedas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diam ketika marah adalah jihad. Diam ketika dihina adalah bukti kedewasaan iman. Diam ketika tergoda untuk membalas adalah bentuk takwa. Kadang diam adalah doa dalam hati. Ketika lidah tak lagi sanggup berkata, ketika hati terasa sesak, diam seringkali menjadi doa tak bersuara. Tapi Allah Maha tahu apa yang bergetar di dalam dada kita. Allah mendengar tangisan dalam diam. Allah tahu luka yang tidak pernah kita ungkapkan. Allah melihat air mata yang hanya jatuh dalam sunyi. Orang yang merasa dirinya paling tahu akan terus bicara, tapi orang yang tahu betapa luasnya ilmu Allah akan banyak diam dan mendengarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat adalah bagian dari juhud yang tinggi. Jangan merasa perlu menanggapi semua hal, jangan ikut semua perdebatan. Terkadang justru diam adalah kemenangan." Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang banyak diam, berbicara seperlunya, dan selalu dengan perkataan yang baik. Bayangkan, Nabi yang mulia yang paling sempurna akhlaknya justru menjadikan diam sebagai salah satu senjatanya. Sahabat Tafakur Channel, kita hidup di zaman yang bising. Semua orang ingin didengar, tapi hanya sedikit yang ingin merenung. Ingatlah, terkadang air yang tenang lebih menyejukkan daripada ombak yang ribut. Terkadang diam lebih kuat dari 1000 kata. Terkadang keheningan justru tempat Allah paling dekat dengan hambanya. Jika engkau disakiti, diamlah. Jika engkau dihina, diamlah. Jika engkau tergoda membalas, diamlah. Jika engkau ingin menjaga hatimu, diamlah. Karena diam bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa engkau menyerahkan semuanya kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus diam.
Semoga Allah jaga lisan kita dari yang sia-sia, dan semoga diam kita menjadi amal salih yang tak terlihat manusia tapi dicatat oleh malaikat. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.